Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana? Semua tetap sehat dan luar biasa ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita mau mulai ibadah pagi ini. Kita mau memuji Tuhan bersukacita. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Biarlah ibadah pagi ini Tuhan senantiasa pimpin dari awal sampai akhirnya nanti ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan, hingga sampai pagi ini kami juga masih berikan kesehatan oleh pada Tuhan. Sebentar kami beribadah, biarlah Tuhan berkati ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh beribadah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, sekarang kita mau bersuka cita. Kita memujikan Tuhan Yesus baik. Semua dengan tepuk tangan, semua dengan penuh sukacita ya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo, setelah kita memuji Tuhan, kita mau tetap masih bersuka cita. Kita memujikan kudaki-daki gunung yang tinggi. Semua dengan tepuk tangan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di batas di bawah pun Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, sebab Kaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri pun Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Setelah kita bersukacita memuji Tuhan, tiba waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan. Jangan lupa persembahan diberikan kepada orang tua atau dimasukkan ke dalam amplop supaya ditransfer kepada kakak-kakak yang pegang persembahan ya. Sekarang kita mau bersukacita. Kita akan selalu bersukacita. Kita mau pujikan King Kong badannya besar ya. Oke, semua kepuji Tuhan. Kita pujikan King Kong badannya besar. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek.
Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah telinganya lebar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Setelah kita boleh bersuka cita memuji Tuhan, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita mau pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Semua dengan sikap doa, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Selamat pagi adik-adik, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami mau mendengar cerita tentang firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami mempersiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Ita yang akan menyampaikannya. Biarlah Kak Ita dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mampu untuk bercerita dengan bahasa yang sangat sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian, tapi Kak Ita hanya ambil dari beberapa kejadian saja, yaitu dari Kejadian 42 ayat 14. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Terus kemudian dari Kejadian 42 ayat 19, jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Ayat 20-nya, tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar,
dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Terus kemudian Kejadian 40 ayat 24, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Kemudian Kejadian 42 ayat 30, orang itu yakni yang menjadi tuan atas negeri itu telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri ini. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik mempunyai film yang adik-adik suka? Pasti kita semua punya film-film yang kita sukai, ya. Baik itu film silat, mungkin film Naruto, atau juga film laga. Pada umumnya, film-film itu pada akhirnya adalah tentang balas dendam, di mana seorang pahlawan akan mengalahkan musuhnya. Itu adalah sebuah ending pada film-film yang kita tonton. Tetapi, apakah itu ending yang sesungguhnya? Namun sebetulnya itu bukan akhir yang bahagia. Namun akhir yang sangat tragis. Kenapa? Karena mengalahkan atau bahkan membuat musuhnya mati. Adik-adik, hari ini kakak punya cerita tentang kisah kehidupan seseorang yang dibenci sejak dia kecil. Ia dibuang ke sumur yang kering, terus kemudian ia dijual kepada orang-orang asing, ya. Lalu ia terpisah dengan orang tuanya. Adik-adik, apakah dia balas dendam ketika ia sudah dewasa? Ternyata dia tidak balas dendam. Justru dia mengisahkan kehidupannya dengan sungguh-sungguh kisah yang manis. Adik-adik tahu siapa dia? Iya, dia adalah Yusuf. Dia adalah orang yang sangat dikasihi oleh orang tuanya. Karena dia sangat dikasihi oleh orang tuanya sehingga kakak-kakaknya cemburu. Ia dijual menjadi budak, ya adik-adik. Tetapi masa dewasanya dia bukan lagi menjadi budak, tetapi ia menjadi penguasa di Mesir karena dipercaya oleh Firaun. Pada waktu itu terjadi kelaparan yang sangat hebat di Kanaan, sehingga orang mencari makanan ke Mesir. Demikian juga kakak-kakak daripada Yusuf datang juga ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Sesampai di Mesir, kakak-kakaknya bertemu dengan Yusuf. Tetapi mereka tidak mengenal Yusuf. Lalu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf bisa saja membalas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya ketika dia masih kecil. Karena saat itu dia sedang berkuasa. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf justru menolong, memberikan makanan kepada kakak-kakaknya. Tapi karena Yusuf sangat rindu kepada adiknya Binyamin, ia menahan Simeon supaya kakak-kakaknya membawa Binyamin ke Mesir. Lalu kakak-kakaknya pulang ke Mesir membawa Binyamin ke Kanaan dan bertemu dengan Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak membalas dendam adik-adik terhadap kakak-kakaknya, tetapi justru dia sangat terharu. Dia sampai tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis
karena rindunya terharunya kepada pertemuan mereka kepada kakak-kakaknya. Lalu Yusuf mengajak menjamu kakak-kakaknya untuk makan bersama di rumahnya. Dan tahukah adik-adik apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf memberikan bahan makanan lebih kepada Binyamin 5 kali lipat. Wah, sikap yang sangat luar biasa. Hebat Yusuf, ya. Ayat firman Tuhan pada minggu ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15 yang berbunyi demikian. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Baik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan tidak membalas kejahatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari kehidupan Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya yang menyakiti dia. Terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan kami sepanjang minggu ini lagi. Berkati sekolah kami, berkati papa mama keluarga kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati kesehatan kami, jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus apapun juga Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang sudah Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat jumpa adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Shalom teman-teman. Wah, sudah lama ya aku tidak berjumpa dengan teman-teman. Hari ini cerita firman Tuhannya sangat bagus mengenai tidak membalas, yaitu Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual ke negeri yang jauh sekali. Tapi Yusuf tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, hari ini aku punya gambar nih. Ada 4 gambar, tetapi hanya gambar saja teman-teman. Tidak ada ceritanya. Aku bingung ini ceritanya cerita apa ya. Teman-teman mau tidak membantu aku membuatkan cerita dari gambar ini? Jadi nanti teman-teman membuatkan cerita berupa video atau voice note, dikirim di grup PPA ya. Kemudian temanya
tidak membalas sesuai dengan tema cerita firman Tuhan hari ini. Aku tunggu ya, aku mau dengarkan cerita dari teman-teman mengenai gambar ini, oke? Sampai jumpa lagi. Shalom, dah.